Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang teruslah berbuat baik. Sebab ada sesuatu di balik perbuatan baik kita. Ada berkat di balik perbuatan baik kita. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya dan silahkan berkomentar. Oke, teruslah berbuat baik. Nah, kadang orang berhenti berbuat baik mungkin karena dikecewakan. Mungkin karena jawaban doanya belum terjawab dalam waktu yang lama. Mungkin karena kepahitan. Ada banyak alasan, kemungkinan yang buat orang berhenti berbuat baik. Nah, saran saya, teruslah berbuat baik. Sebab di balik perbuatan baik ada sesuatu yang akan engkau terima dalam hidupmu. Apakah itu? Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal ke-9. Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat yang ke-36 sampai ayat 43. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Nah, ini bercerita tentang kehidupan seorang Dorcas, ya. Ayat 36. Di Yope, Alkitab bilang, ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu, perhatikan baik, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, bayangin, sudah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Nah, kalau saudara baca ayat 38, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Perhatikan baik, sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju. Mereka nangis, janda-janda itu nangis, dan mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, perhatikan baik, Alkitab bilang Dorcas, dia banyak berbuat baik, dia banyak memberi sedekah. Tetapi Dorcas ini, dia sakit lalu meninggal. Yang luar biasa adalah dikatakan bahwa janda-janda ini menangis. Lalu mereka menunjukkan pakaian yang Dorcas buat untuk mereka, untuk membantu orang. Mereka tunjukkan. Lalu kemudian Alkitab bilang Petrus memegang tangannya. Petrus membantu dia berdiri. Alkitab bilang dia bangkit dari kematian.
Apa inti daripada firman Tuhan ini? Kebaikan kita itu selalu punya tempat di hati banyak orang. Sekalipun tidak semua orang suka dengan perbuatan baik kita. Akan ada orang-orang yang salah paham. Akan ada orang-orang yang curiga. Bukankah itu yang Yesus alami? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tapi banyak orang curiga kepada dia. Bahkan banyak orang yang mempersalahkan dia. Nah, inilah Dorcas. Semasa hidupnya dia banyak berbuat baik. Dia banyak memberi sedekah. Dan waktu dia meninggal, janda-janda itu merasa kehilangan. Mereka menangis. Dan mereka menunjukkan apa yang Dorcas lakukan. Dan mereka, kalau kita baca tadi, dikatakan ayat 38, lidah dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini adalah perbuatan baik kita yang pertama akan selalu menyentuh banyak hati orang. Yang kedua, perbuatan baik kita akan mempunyai tempat di hati banyak orang. Dan perbuatan baik kita akan berefek ke hari depan. Bahkan perbuatan baik kita akan dinikmati generasi kita. Dan yang luar biasa adalah perbuatan baik kita akan dikenal. Bahkan banyak orang akan berdoa untuk kita. Nah, inilah yang Dorcas alami. Banyak orang yang berdoa kepada dia. Banyak orang yang mengharapkan dia untuk hidup kembali. Dan harapan orang-orang itu menarik satu kuasa Tuhan, menarik satu mujizat, sehingga Dorcas bangkit dari kematian. Saya punya seorang sahabat, dia pengusaha yang cinta Tuhan. Dia suka menabur. Dia suka membantu hamba-hamba Tuhan. Dia memberi makan banyak orang miskin. Dan orang ini sering membawa hamba-hamba Tuhan itu jalan-jalan, disenangkan. Dan orang ini sudah banyak melakukan sesuatu untuk banyak orang. Dan dia tidak pernah hitung-hitungan untuk berbuat baik. Satu kali ketika mereka retreat dengan hamba-hamba Tuhan yang dari pedesaan, yang dari gunung, yang dari kampung. Satu kali waktu mereka retreat jalan-jalan ke Bali, mereka bawa sekitar 80 sampai 100 hamba-hamba Tuhan dari pedesaan. Nah, ketika mereka mau balik ke kota di tempat mereka tinggal, nah itu pesawat mereka ketika landasannya sudah dekat, sudah kelihatan akan landing. Tiba-tiba pilotnya bilang bahwa ban pesawatnya itu tidak mau keluar, tidak mau turun. Jadi mereka mutar-mutar di udara selama 30 menit. Namun yang mengejutkan adalah pilotnya bilang kepada semua penumpang bahwa pesawat ini akan diperbaiki di udara. Dan karena sudah terlalu lama, mengingat bahan bakar akan habis, pilotnya bilang kita akan landing, mendarat dengan keras. Dan ini ketika didengar, ini membuat panik penumpang yang di dalam. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang dari daerah ini, yang dari kampung, yang dari gunung ini, mereka semua berdoa supaya Tuhan selamatkan penerbangan mereka, pesawat mereka. Namun ada yang menarik hati adalah ketika satu bapak, di mana yang lain sedang berdoa untuk mereka diselamatkan, untuk mereka ditolong, tapi ada satu bapak hamba Tuhan yang dia berkata begini, Tuhan, kalau seandainya kenapa ini
pesawat. Tolonglah Tuhan, selamatkan. Karena kebetulan yang suka menolong, yang berkati hamba-hamba Tuhan ini, setiap kali mereka retreat, seorang pengusaha yang baik hati ini selalu ikut dengan mereka. Dan waktu kapal itu, pesawat itu hendak mendarat dengan kencang, maka hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan, kalau seandainya kenapa-kenapa, tolonglah bapak dan ibu itu, maksudnya pengusaha itu, supaya mereka jangan kenapa-kenapa. Sebab masih banyak orang yang butuh ditolong. Sebab masih banyak orang yang butuh dibantu. Dan puji Tuhan, pesawat itu mendarat dengan selamat, mendarat dengan baik. Dan betapa luar biasanya kesaksian seorang bapak ini. Dia lebih berdoa mementingkan pengusaha yang baik hati itu, sehingga dia diselamatkan dari bahaya yang mencoba mendekati. Nah, apa artinya yang bisa kita petik? Perbuatan baik kita akan mendatangkan doa-doa dari banyak orang. Orang lain akan berdoa untuk kita. Orang lain akan mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan. Nah, untuk itu umat Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, teruslah berbuat baik. Sekalipun perbuatan baikmu tidak direspon dengan benar, tidak direspon dengan baik, teruslah berbuat baik. Dan saya percaya satu kelak apa yang engkau tabur, satu kelak itu akan berbuah manis, akan dinikmati generasimu, dan akan ada banyak doa yang ditujukan kepadamu hari demi hari. Bukankah itu yang Mother Teresa lakukan? Dia banyak menolong orang miskin di Kalkuta, India. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang penyakitan, dia bersihkan, dia tolong sehingga layak. Dan kalau kita baca kisahnya Mother Teresa, bagaimana beberapa orang yang mati di pelukannya, dan mereka bilang, hari ini aku melihat Tuhan. Dan dari apa yang Mother Teresa lakukan, hari ini kalau kita lihat, bahkan di Kalkuta, India, kalau tidak salah di Kalkuta, India, ada satu airport namanya namanya Teresa Airport. Dibuat nama Mother Teresa di situ sebagai sebuah penghormatan kepada Mother Teresa. Bahkan kalau kita pelajari juga, kalau kita dengar bahwa ketika Putri Diana meninggal, itu ditangisi orang 1 minggu lebih. Tapi waktu Mother Teresa meninggal, berbulan-bulan orang menangisi dia. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, untuk itu kekasih Tuhan, teruslah berbuat baik. Jangan jenuh, jangan bosan. Sebab kekristenan itu tidak diukur seberapa sering kita beribadah. Kekristenan tidak diukur seberapa hebat karunia kita. Kekristenan diukur dari apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Buah roh. Dan kemudian apakah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu lebih penting. Dan aku berdoa respon kita dalam kehidupan itu benar. Sehingga apa yang firman Tuhan bilang, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Tahukah Anda garam? Garam itu ketika masak sesuatu, garam itu gak kelihatan. Tapi garam itu membuat rasa. Dan ini yang mesti kita ingat, garam gak pernah dipuji. Tapi garam itu membuat rasa. Garam sekalipun tidak dipuji, tapi garam sangat diperlukan. Nah, untuk itu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam. Jangan gila pujian, jangan cari pujian. Tapi yang paling penting kita menjadi garam yang membawa rasa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi ini yang boleh saya bagikan kekasih Tuhan. Teruslah berbuat baik.
teruslah berbuat baik. Sehingga panggilan kita menjadi garam dan terang itu betul-betul kita hidupi, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya apa yang kau tabur tidak akan pernah sia-sia. Anak dan cucumu akan menikmati apa yang engkau tabur. Dan saya percaya surga dipermuliakan, dan saya percaya surga pasti backup semuanya, sehingga kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. So ini yang boleh saya bagikan, kekasih Tuhan. Teruslah berbuat baik, baik tidak baik keadaannya, teruslah berbuat baik. Tetaplah semangat, dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.